Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa zurriyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum, ij'alhum min ahli dzikrika ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalau toh semua apa yang ada di langit, ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma, kalau semua apa yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya itu yang mengatur Allah, maka sayugjanya, etikanya, diri ini enggak usah ikut-ikut ngatur. Apapun bentuk finishing yang telah dilakukan oleh Allah, gak pantas kalau kita itu protes. Ilmu yang dihadapkan oleh Allah, yang dilewatkan oleh para utusannya, itu sebetulnya untuk menata supaya apa yang dia lakukan itu benar, maksudnya benar sesuai dengan teori dan ilmu atau sistem tersebut. Tergantung ilmu yang disampaikan. Tatkala ilmu yang disampaikan itu berunsur dari hal-hal yang bersifatkan syariah, maka itu untuk mengatur dunia ini, jasad ini, supaya sesuai dengan aturan tersebut. Artinya amaliyah yang berlaku bagi jasad supaya sesuai dengan sistemnya, sesuai dengan ilmunya. Tetapi
Kadangkala finishing itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadangkala finishing amaliyah jasad itu tidak sesuai dengan apa yang ilmu harapkan. Iku bagaimana? Pertama, kedua, tatkala ilmu yang dimaksud itu hal-hal yang bersifatkan hakikat, itu mengharapkan amaliyah yang berlaku oleh ruh sesuai dengan kaidah atau sistem atau ilmu yang dimaksud. Tetapi kadang juga tidak sesuai finishing itu dengan apa yang diharapkan ilmu. Hal yang seperti ini Bapak Ibu, kalau kita sudah betul-betul faham ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma, apa yang ada di langit, di bumi, dan di antara keduanya itu yang mengatur Allah, tidak bisa kau protes, nggak bisa, karena itu sudah menjadi sifat jaiz atau sifat wenangnya Allah. Satu misal, saiki ilmu yang berhubungan dengan syariat dulu, berarti amal yang berhubungan dengan jasad. Islam mengajarkan ilmunya nggak boleh mendirikan lokalisasi ndoli. Lu kok terjadi? Sakit protes dari mana sampean? Finishing yang terjadi di situ ternyata tidak sesuai dengan sistem. Anda mau protes lewat apa terhadap Allah? Paling tidak Anda dan orang dekat Anda dihimbau supaya tidak mendekati lokalisasi. Hanya itu. Wis. Saiki contoh amal yang ada kaitannya dengan ruh. Sistem atau ilmu hakikat yang dihadapkan terhadap kita, yang diajarkan terhadap kita, pada dasarnya amaliyah itu biar sesuai dengan sistem. Tetapi di situ finishingnya, natijahnya tidak sama, terus gimana? Contoh, iki contoh. Jaya Baru akan mencetak atau meregenerasi ajaran-ajaran yang bernafaskan atau memakai sistem wasilun, contoh. Tapi ketika saat umat ini menjalankan sistem yang lainnya, terus Anda protes lewat mana? Bisakah Anda protes? Nggak bisa. Bisanya kita itu hanya aweh setuju akan semua apa yang menjadi ketetapan Allah. Nggak iso protes, nggak bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu,
Kita belajar untuk masuk di pasal 3 Al-Hikam yang membahas masalah lepaskanlah hatimu dari semua pengaturan baik pada dirimu, keluargamu, atau orang lain. Arikh nafsaka minat tadbir. Arikh, istirahatkan. Istirahatkanlah. Wis berarti kuwi gak usah melu ngurusi ngono lho. Nafsaka ning ati awakmu minat tadbir, saking piro-piro pengaturan baik yang ada pada dirimu maupun di luar dirimu. Sebab apa? Fama mongko utawi apa iku koma wis ana sing ngatur dhewe, njaga bihi kelawan ma apa ghairuka sapa ghairuka kang sakliyane ira. Artine isine ma itu, isine sakliyane ira itu adalah Allah. Fama koma bihi ghairuka, heta sakliyane ira iku, sakliyane selain Anda itu ada yang sudah mengatur. Fama koma bihi ghairuka angka, ada orang lain selain dirimu yang mengatur. Ngono lho. La takum bihi linafsika. Kalau toh sudah ada yang mengatur, mengapa Anda ikut-ikut ngatur? Jangan engkau turut mengaturnya baik pada dirimu maupun di luar dirimu. Siapa? Ya hidup itu. Makanya bahasanya arikh nafsaka minat tadbir. Istirahat no hatimu iku. Lak penak ta Bu, Pak? Penak. Asline jenengan dikon istirahat, aja melok melu ngurusi. Apa maneh sing diutangake. Nggih. Apalagi kita sudah 10 tahun, 15 tahun belum dikasih anak. Udah gak usah melu ngurusi. Wis pokoke lakonono wae. Artinya apa sih tugas kita itu sebagai manusia dari unsur roh iki apa sih? Wa ma umiru illa liya'budullaha. Mung nyembah, mung madhep, mung makrifat datang Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina bejo banget fi sholatihim khashi'un, bejo banget ya wong sing atine padha dunung nang Gusti Allah. Halo. Namanya siapa? Namanya siapa? Mimi. Mimi. Awak dewi sebagai wong tua. Nanti mbokmu. Pun kersane. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau toh kita memang sadar
yang menguasai, yang mengatur segala-galanya itu Allah. Terus nyapo awak dhewe kok ya ikut-ikut melu ngatur. Artinya gini loh Pak, apakah maksud daripada kita tidak ikut ngatur itu diem aja? Bukan. Terus nggak ada reaksi jenengan iki mergawe atau cara bahasa syariat adalah ikhtiar usaha. Ya tidak begitu. Lah maksudnya piye? Ngeten Pak, segala apa yang timbul dari diri kita, ya, apapun yang timbul dari diri kita maupun yang timbul dari orang lain di luar diri kita, kita itu cuman hanya bersaksi bahwasanya semua itu sing ngatur, yang berperan adalah hidup. Mek niku tok. Hati tugas sampean, tugas ruh iku ora ana apa-apa. Ruh iku sebetulnya Bapak Ibu mohon maaf, ketika saat diletakkan di jasad, ruh itu tersiksa banget, mengikuti apa yang dibutuhkan jasad. Padahal ruh itu nggak makan nasi, nggak minum kopi, nggak minum susu, enggak, mengikuti apa yang dimaksud, yang dikarepne oleh jasad. Lah ketika saat ruh mengeting, mengiringi, mendampingi jasad yang seperti itu, sebetulnya ruh itu tersiksa. Karena ruh itu tidak ikut makan. Makannya ruh itu bukan seperti itu. Apa? Syuhud menyang Allah. Itu kebutuhan ruh. Makanya bahasa Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha. Di situ hanya menyembah. Bahasa menyembah iki Bapak Ibu wajib ruh itu berhadapan dengan Allah. Yang dimaksud berhadapan dengan Allah itu bersaksi mung dateng urip. Loh, hal ini bisa akan tercipta tatkala panjenengan ini mengikuti ajaran Rasulullah yang berunsur dinul haq itu. Tidak cukup kita mengikuti, kita harus terlibat di dalam tausiah, terlibat di dalam ngaji yang disebut tolabul ilmi. Wajib kita itu ngapurih ilmu. Gak cukup ngapurih ilmu, karena ilmu itu menumbuhkan amanu. Gak cukup seperti itu, gak cukup amanu, kita harus wa amilu sholihah. Harus kita melakukan action, praktek di lapangan. Itu yang kami sebut sebagai kholwat atau uzlah atau zuhud. Lah baru disinilah nanti akan Allah berikan yang namanya cahaya makrifat Allah untuk bisa ruh itu makrifat pada Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khoshi'un. Isok makrifat kuwi nang Allah, bejo banget wong sing wis tekan makrifat nang Gusti Allah. Bahasa syariat wajib wong salat iku khusyuk. Nek gak khusyuk gak bejo. Mangkane qad aflaha bejo banget, tenan-tenan bejo sapa alladzina amanu man, ya, yaiku fi sholatihim khosyi'un, tatkalane di dalam sholatnya itu makrifat nang Gusti Allah. Oleh sebab itu arif Ibnu Athaillah dawuh arif nafsaka, lepasen atimu sangka dene ani tadbir
saking ngurus-ngurusi opo wae. Artinya apa? Apa yang timbul dalam dirimu atau di luar dirimu, katakan dalam hatimu bahwasanya semua yang berkehendak, semua yang berkuasa, semua yang berperan adalah hidup. Hanya itu tugasnya ruh itu. Mula bagi kekasih Allah itu, mengapa kematian kok senang? Mengapa bagi kekasih Allah itu masalah kematian kok ditunggu-tunggu? Karena apa? Sebenarnya kita itu ruh jadi si jambek jasad iki tersiksa sebetulnya. Tersiksa. Lah piye ngetutno jasad pingin maem, roh lo gak melok badok. Iya. Tapi ruh dituntut untuk bertemu Allah di situ. Jasad ngelak butuh ngombe, roh ngetut ning kuno. Lah ruh gak melok ngombe, ruh hanya fa'budu, hanya menyembah Allah di situ. Inilah yang dijadikan oleh golongan-golongan yang memakai sistem majdubun. Tidak hanya aku menemui Allah di waktu sholat, enggak, aku juga bisa melakukan pertemuan terhadap Allah di luar aktivitas sholat. Akhirnya dheweke kuwi mau ora patek gelem sholat 5 waktu. Ada yang seperti itu karena beliaunya itu wis gak make akal, wis gak delok bah dilone wong bah piye. Wis ngoten niku jenenge arek Surabaya prei koreng ngoten niku. prei koreng bah. Bapak Ibu, kalau kita teliti, kalau ruh itu memang tugasnya hanya menyembah pada Allah, mohon maaf, dan ruh itu masih bersemayam duduk manis di jasad, sebetulnya ruh itu tersiksa. Lah, supaya tidak tersiksa ruh itu, ketika saat jasad membutuhkan perkara apa yang dibutuhkan jasad, dan ruh itu ya bisa melakukan action menyembah pada Allah, maka disinilah Bapak Ibu dibutuhkan yang namanya miftahul ulum, apa kebuka ilmu untuk bisa bertemu Allah. Makanya miftahul ulum iku biyen tambahane Mbah Fakih, asine mung Jaya Baru. Kula dilokno son, lah nek anumu jenenge Jaya Baru pondok iku wis piye ya nek bis jare ngono. Tambahno miftahul ulum. Kok gak miftahul ilmi? Kok miftahul ulum? Ternyata maksudnya ulum iku jamak teko ilmu. Nek siji ku ilmu, nek kathah iku ulum. Berarti ulum iku maksudnya dudu ilmu syariat tok, yo ilmu hakikat niki. Cocok ambek judule Jaya Baru teng mriku. Bapak Ibu, jadi dengan ilmu-ilmu yang dipahamkan Allah terhadap hati kita semata-mata untuk mempermudah jenengan iku suluk nuju wusul nang Allah. Sebab dengan ilmu akan menumbuhkan satu pengetahuan, akan menumbuhkan satu keimanan, yang keimanan itu akan benar manakala dibuktikan dengan mempraktekan atau tesis atau pembuktian, atau yang sering kita sebut sebagai wa'amilus sholihah. Dengan ilmu itu tidak hanya kita itu bisa dikatakan wa'amilus sholihah, tetapi yang kedua, syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, akan bisa untuk menghindari dari perbuatan yang
bersumber atau yang berunsur menyekutukan Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan kok gelis Kang? Ya mau pilek kula wis ngene iki betah-betahno ngetokno umbel, ati ngetokno umbel piye. Kesimpulane mung ngeten, wis jenengan wis dididik ilmu lan laku, jenengan wis duweni satu keyakinan bahwasanya semua tanpa terkecuali iku sing ngatur Gusti Allah, terutama pada diri kita masing-masing. Apakah itu ngatur organ tubuh, opotah iku ngatur sing ada kaitannya dengan takdir, apapun udahlah, arih nafsaka minan tadbir, udah istirahatkan hatimu. Artinya ojo gampang rumongso kuwi sing ngelakoni, wis itu mawon.